Saya tidak bisa membayangkan ternyata Bontang dari bandara Balikpapan ternyata masih jauh. Ternyata lebih dari 5 jam ya. Kok saya itu ngerasa seperti jalan di Krebet ya. Cuman bedanya ini 100 kilo gitu aja. Seperti naik perahu yang diterjang ombak itu. Jadi jalan yang berlubang itu hampir sepanjang jalan. Iya, itu berkesan ya. Jadi merasakan orang-orang yang transmigrasi. Teman-teman yang menahan kencing itu berebut, lari semua. Karena memang sudah nggak tahan, terutama yang paling heroik teman saya Putu Sutawijaya itu sampai di tengah jalan marah-marah sama supirnya. Wah, dahsyat sekali pengalaman dengan teman-teman. Betapa bergoyangnya bis itu gitu. Itu yang membuat kesan tersendiri, apalagi kita tidak punya kemampuan di setengah perjalanan untuk menahan kencing, betapa susahnya mencari toilet di jalan. Menarik sekali sebenarnya. Keseluruhan waktu yang kita tempuh itu terobati sama ini rombongan yang asik gitu loh. Banyak kejutan, terus yang jelas itu happy ya dengan teman-teman. Terus tentunya dengan di PKT kemarin itu banyak sekali menjadi ilmu-ilmu ya yang baru ya. Terus pengetahuan yang baru juga, terus objek-objek lukisan jadi semakin banyak dan semakin mengenal budaya Nusantara kan, khususnya di Kalimantan Timur. Sangat berbeda sekali, jadi kita bisa berkembang ya karena ada komunikasi, ada saling tukar-menukar informasi dengan sesama seniman, apalagi di situ lengkap ya, ada kurator juga. Yang menarik itu karena kawan-kawan pelukis dan penyair umumnya itu kan kerja individual, sangat personal, tapi kemarin berombongan, berada dalam satu semacam persekutuan. Itu satu pengalaman interaksi yang menurut saya sangat indah, sangat inspiratif, kita bisa bercanda, kita bisa tukar pikiran, dan ini peristiwa yang sangat jarang terjadi. Jadi saya yakin dari proses interaktif itu pasti akan membubulkan banyak ide. Kawan-kawan umumnya merasakan kegembiraan seperti itu. Satu peristiwa yang sangat langka dan bersejarah. Dasar kurasinya adalah ingin menghadirkan karya-karya para perupa yang memiliki kesempatan melihat dunia lain, dunia yang berbeda, dunia industri, mendapat kesempatan diundang oleh PKT Kaltim, Buku Kalimantan Timur. Lalu dari melihat itu juga mengamati, merasakan, mencatat, lalu muncul opini-opini tentu saja. Nah, saya menganggap inilah kesempatan para seniman seni rupa keluar dari kebiasaan studionya. Kalau mereka hampir mayoritas bekerja di studio, atau kalau di antara mereka ada yang terbiasa on the spot, mereka memperkaya pandangannya, melihat PKT Bontang dan sekitarnya. Itulah yang jadi dasar kurasi. Maka tajuk kurasi kali ini saya beri judul Bentang Bontang. Karena ini kaitannya dengan
PKT, pupuk Kalimantan Timur. Memproduksi pupuk adalah satu ikhtiar secara teknologi tinggi untuk menyuburkan tanah. Nah, dalam tradisi Jawa itu ada yang disebut Dewi Kesuburan. Nah, saya mencoba menghadirkan Dewi Kesuburan dengan pupuk-pupuk kimia. Judulnya Dilema Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan itu lahir pada era masa lalu ketika belum ada pupuk kimia. Tapi dia menjadi satu simbol yang menyuburkan tanah. Hari ini ada pupuk kimia. Maka di dalam Dewi Kesuburan ini banyak saya hadirkan kode-kode kimia dari pupuk. Ini semacam dilema. Yang satu ini biasa saya bikin diawali dengan tema blackboard, papan tulis itu. Sebenarnya tema ini sudah berhenti saya kerjakan, tapi ketika saya ke sana ada lagi keinginan untuk membuat lagi satu edisi khusus, karena dalam konteks blackboard yang saya angkat biasanya kan tentang pembelajaran gitu, tentang ilmu pengetahuan. Jadi ada satu poin di situ yang ingin saya angkat dengan simbol blackboard, dan nanti ada semacam kayak potongan adegan yang saya ambil dari selama 4 hari di sana. Itu ada salah satu nanti yang akan saya pilih, yang nanti akan saya lukis di sini. Konteksnya masa depannya adalah kita tidak semata-mata dari apa yang Pupuk Kaltim geluti sebagai bahan utama, yaitu memproduksi pupuk gitu. Tapi bagaimana juga Pupuk Kaltim peduli terhadap menjaga lingkungan hidup. Ceritanya ini sebenarnya merangkum dari sebagian perjalanan itu ya. Ini mulai dari awal perjalanan kita naik bis dengan teman-teman yang di dalam, yang saya bayangkan sangat apa itu mewakili lah gitu. Ya ada hayalan-hayalannya di situ. Nah, saya banyak lihat itu pohon-pohon yang tinggi, gede, terus ada cerita bahwa di situ ada burung khas dari Kalimantan sana. Nah, terus kelapa sawit, terus ada lautnya, terus ada di kejauhan itu semacam pabrik itu PKT. Terus itu ada ikan-ikannya. Saya ingin memberi satu wacana, oh kok banyak ikan, berarti dengan pabrik itu pengolahan limbahnya sudah bagus sehingga makhluk-makhluk lautnya itu tumbuh bebas, seperti tidak ada terhalang oleh kegiatan-kegiatan di pabrik. Jadi pabrik di PKT itu sendiri menurutku sangat humanity, sangat memikirkan kesejahteraan lingkungan. Berhubungan dengan istilahnya karya saya ini, telunjuk yang saya ibaratkan seperti sebuah perintah, karena berhubungan menunjuk. Tapi pada saat beberapa hari di sana, mengunjungi beberapa tempat, juga dengan masyarakat Malahing itu, sebuah tempat yang bagi saya, tempat seperti itu bisa ada kehidupan, ada sebuah kegiatan, ada sesuatu hal yang dikeluarkan, istilahnya sebuah produksi di sana, dan masyarakatnya bergerak itu tengah-tengah laut lagi. Dan di situ katakanlah peran PKT untuk mensupport hal semacam itu. Ada sesuatu, persepsi saya itu berubah dari sesuatu hal yang bersifat yang tadinya istilahnya itu saya bayangkan sisi tertentu dari
arogan, tidak peduli terhadap sesuatu lingkup sekitar. Itu menjadi sesuatu hal yang bersifat petunjuk, bukan sesuatu hal yang bersifat dengan arogan itu hanya sekadar istilahnya itu kekuasaan yang istilahnya itu merintah, tetapi menunjukkan. Jadi saya menggambarkan seorang ponakawan, aku juga membayangkan ponakawan itu diri saya, wayang Petruk yang berjenggot, tetapi tidak menghilangkan satu warisan masa lampau yang ada di Kalimantan. Jadi kita kombinasi, jadi pakaiannya bukan Jawa lagi ya, kita permisif lah ya, kita juga menghargai dan mengapresiasi dari ragam jas mereka. Jadi saya membuat satu drama itu membentuk membuat sebuah karya yang karya ini juga kayak anonim. Wayang siapa juga tidak tahu, saya sendiri nggak tahu. Tapi yang menginspirasi gambar dari imajinasi saya tentang Yuyu Rumpung. Jadi saya kira tinggal satu-satunya binatang endemik yang di Kalimantan sangat ikonik itu. Ini saya gambarkan karya itu. Saya hari ini melukis mengisahkan tentang anak Malahing dengan segala habitatnya yang dipunyai di sana dengan peran dari PKT, dan ini tentu saja hal yang positif dan kemudian memberi saya inspirasi untuk mengimplementasikan di dalam kanvas saya, karena saya lihat peran PKT sangat terasa di sana. Karena yang dibangun tidak hanya fisik, infrastruktur, tetapi juga manusianya. Dan ini membuat saya takjub ya, karena anak-anak di sana yang di tengah laut juga sudah ada yang kuliah. Dan ini anak-anak saya gambarkan memegang buku bahwa yang dibangun juga manusianya, pendidikannya yang diperhatikan. Langsung kepikiran tuh, wah saya harus bikin karya tentang Malahing ini gitu. Nah, di situ ada satu hal yang sangat mengganggu pikiran saya, itu adanya WC umum. Itu kan kegiatan yang paling primitif ya, tetapi di situ tuh difasilitasin gitu. Jadi saya ngelihatnya itu sangat berbudaya sekali lah ya, dengan adanya WC umum itu di situ gitu. Nah, karya saya itu terinspirasi dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi di karya saya foto dari WC umumnya itu waktu itu saya potret dan saya lukis. Di sini kampungnya saya hilangkan sih. Jadi memang fokusnya itu kepada WC umumnya ini tadi gitu. Padahal kita sebetulnya nggak perlu WC umum karena kita di tengah lautan gitu kan. Pola pikir saya sih seperti itu, tapi ternyata disediakan di situ. Dan orang-orang yang ada di karya saya ini sebetulnya itu representasi dari saya sendiri gitu. Intinya sejak menginjak Bontang itu ada suasana yang punya rasa keindahan dan keserasian, keseimbangan semacam itu. Ada semacam hidup berdampingan antar yang baik itu alamnya sendiri maupun kehidupan masyarakat beserta seluruh kegiatannya gitu. Itu semua mencerminkan keserasian, berdampingan secara serasi. Nah, dalam lukisan ini
saya simbolkan bahwa besi-besi pupuk yang sangat angkuh seperti itu ternyata bisa menciptakan keindahan ketika berdampingan sama malahing rumah rakyat kecil yang terapung di laut gitu. Ini satu kontradiksi tetapi menjadi satu harmoni. Ada satu kota atau satu kampung yaitu di tengah laut menyendiri, tapi hidupnya mereka itu damai, seperti punya kekuatan tersendiri di sana ya. Damai, bahagia. Saya buat warna-warni gini kan kesan bahagia ya. Terus di tengah laut. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang alam semesta itu lain ya, beda dengan kota-kota yang lain ya, karena menyendiri. Saya melukis pohon. Pohon ini ada di kawasan hutan bakau. Di sana pohonnya kering, tidak ada daun-daunnya. Tapi saya memberi satu tekanan khusus, di balik kemegahan pohon itu ada bayang-bayang kawasan industri pupuk. Tapi pohonnya yang semula aslinya itu kering, kerontang, saya bikin pohonnya itu rimbun, subur. Ini semacam saya mencoba menghadirkan simbolisme kesuburan. Kalau di Dewi Kesuburan itu pakai tanaman padi, di sini satu pohon keras, tanaman keras. Inspirasinya ini dari hutan Kalimantan ya, kelebatan hutan Kalimantan. Judulnya Hitam Belantara. Jadi yang saya maksud adalah bayangan di mana ada daerah yang begitu sinar mataharinya berlimpah. Terus kita bayangin jika berada di dalam hutan, daerah yang dilimpahi cahaya tapi dikasih keteduhan hutan yang sangat lebat ya. Hitam belantara itu yang saya maksud adalah batu bara yang ada di dasar tanah ya. Jadi hutan Kalimantan itu gelapnya nggak hanya di atas saja, tapi struktur tanahnya juga sangat hitam ya, karena batu bara itu. Ya, sebagai seorang pekerja seni visual berupa banyak hal yang menarik di situ. Salah satunya masyarakat Bontang ternyata terdiri dari berbagai macam suku yang eksis sampai saat ini di sana. Saya punya ide untuk karya saya itu tentang ya wajah-wajah orang remaja yang melihat masa depan Bontang itu masih panjang. Tentu di situ akan diwakili yang mau saya angkat adalah gimana kondisi dunia industrinya, dunia manusia dan budayanya, dan tentu lingkungannya. Salah satu kita tahu Kalimantan punya burung yang sangat khas sekali. Saya tertarik sekali menggambarkan burung itu menjadi bagian dari karya saya sekarang gitu. Dan burung yang dilindungi itu burung yang punya filosofi lah untuk masyarakat Kalimantan. Itu yang tertarik mau saya angkat, dan dengan ya keberagaman dari masyarakatnya.
Di sini saya melukiskan sebuah pabrik di mana saat ini dibanggakan dan menjadi sumber devisa di Kalimantan Timur. Nah, suatu saat mungkin hanya tinggal kenangan. Makanya saya mengambil warna negatif atau warna gelisah itu sebagai simbol masa lalu. Nah, mungkin suatu saat akan tergantikan oleh pabrik-pabrik yang lebih modern. Mungkin ada pabrik 6, pabrik ke-7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, pabrik-pabrik yang akan datang itu akan dikelola atau sebagai pekerjanya itu adalah generasi kita, anak cucu kita. Dan saya yakin pabrik itu tingkat produktivitasnya akan lebih tinggi dan pasti penghasilannya akan lebih besar. Saya yakin. Tentang latar belakang karya, karena saya diminta harus menyelesaikan 2. Ya, pertama ini tentang saya beri judul Tamasa Mangrove ya. Ini saya mengambil di Botang Mangrove Park ya. Latar belakangnya ya, saya menganggap bahwa sudah saatnya sebenarnya ini destinasi mangrove ini sebagai objek wisata yang bisa dikembangkan dengan baik ya. Jadi bukan hanya di sini pohon-pohon mangrove itu indah dengan pantainya, dengan habitat yang ada di sini tapi juga memang harus dikontrol dengan baik ya, dijaga juga tentang makhluk-makhluknya. Nah, ini yang membuat saya merasa perlu untuk mengangkat tentang mangrove ini, karena mangrove itu dia punya keindahan yang khas. Fungsi dari karya-karya itu pada akhirnya kan begini. Siapa yang bisa menjamin bentang alam Bontang itu utuh dalam 5, 10, 15, 20 tahun ke depan? Siapa yang menjamin pantai mangrove itu utuh 5-10 tahun ke depan? Atau siapa yang bisa menduga 5 atau 10 tahun ke depan forestasi kembali, hutan lebat lagi di sekitarnya? Siapa tahu. Kalau kali ini teman-teman seniman mencatat hanya ada 1, 2, 3, 4 proyek mangrove, jangan-jangan 10 tahun sudah ada puluhan atau berpuluh-puluh. Yang kemarin kita lihat jalannya gelombang-gelombang, datang lagi besok sudah sangat mulus. Misalnya, kalaupun kemudian situasinya berubah seperti apa, karya-karya ini dokumentasi visual. Penting sekali untuk industri, penting sekali untuk seniman, penting sekali untuk masyarakat. Menurut saya peran PKT itu luar biasa bagi masyarakat di sekitar, dan itu ketika saya ngobrol dengan masyarakat bahwa hal-hal yang berkenaan dengan kemajuan masyarakat, baik itu tentang kesejahteraan sampai pendidikan, itu bagi teman-teman melihat secara langsung peran itu terasa. Ini menarik gitu loh. Jadi secara sederhana kalau boleh saya bilang bahwa sebuah perusahaan sebesar Pupuk Kaltim ini bagaimana hidup dan saling menghidupi dengan lingkungan dan sekitarnya, terutama warga-warga termasuk yang di bidang usaha UMKM ya. Sebuah industri besar untuk merangkul sekeliling dan memajukan apa yang dilakukan oleh PKT ini, saya berharapnya itu bisa ditiru dengan banyak industri-industri yang lain, entah BUMN atau swasta. Terus dari mereka juga menjadi
lebih berkembang kehidupannya, sosialitasnya, keagamaannya, semuanya jadi lebih berkembang karena mungkin dukungan PKT ya. Saya salut dengan PKT. Tidak hanya semata-mata mesin ekonomi, tapi di situ juga ada niat atau keinginan sebagai penggerak dari kebudayaan atau kesenian itu. Niat itu saya pikir sudah sangat baik, apalagi dengan beberapa fasilitas yang sedang disiapkan. Ya kritisnya ya bagaimana sana dan kita itu saling-saling mengapresiasi aja lah ya. Saya kira nanti ada kristalisasinya menjadi apa yang tidak hanya berhenti pada program kemarin ataupun esok ya mungkin ke depannya. Nah tentunya harus di backup oleh program PKT itu. Gitu. Tapi yang jelas saya melihat mereka sudah melakukan kontribusi. PKT semakin pedulinya dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar. Misalnya gimana dia membangun jaringan dengan masyarakat yang punya budaya dan kehidupan di laut. Dia membangun jaringan dan bekerja sama dengan baik dengan masyarakat. Kita melihat juga dengan masyarakat adatnya yang ada di Bontang juga. Sedemikian baiknya PKT melakukan pendekatan. Tidak sekadar hanya kekuasaan yang memerintah, tetapi sesuatu hal yang bisa menunjukkan sebagai istilahnya itu petunjuk. Kagum ya. Kita sudah melihat bukti apa yang dilakukan PKT dengan program CSR-nya ya. Itu. Pupuk kimia dan pupuk organik. Kesuburan di masa lalu sebelum ada kimia, sebelum tanah itu diintervensi oleh pencapaian-pencapaian teknologi tinggi, tapi tetap menghasilkan kesuburan. Hari ini kesuburan diciptakan diantaranya oleh pencapaian teknologi kimia. Ini suatu dilema. Jadi pandangan kritisnya saya hadirkan secara soft, semacam ikhtiar mempertanyakan eksistensi kesuburan.